Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya ingin membagikan kembali terkait dengan informasi terkait seputar dengan universitas terbuka. Nah, di dalam video ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah ulang ya. Oke, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, langsunglah kita mulai. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwasanya ini sebagai informasi awal terlebih dahulu, karena mungkin takutnya gitu ya, takutnya kurang paham apa sih gitu ya. Nah, berbeda dengan sekolah, kalau sekolah itu ketika ketika sekolah kan kalau ibarat kata tuh kan ada remedial ya. Jadi kalau misalnya emang kalau nilainya jelek ya remedial, setelah ulangan remedial kan gitu, sehingga nanti kalau misalnya remedialnya membaik maka dapat digunakan sebagai bantuan untuk menambahkan nilai yang tadi kurang. Nah, berbeda dengan di kuliah. Kalau di kuliah itu untuk memperbaiki nilai itu ada dua. Mungkin yang saya baru tahu, mungkin kalau emang kalian ada yang tahu mungkin boleh ditambahkan di kolom komentar. Yang sejauh ini saya tahu bahwasanya tuh untuk memperbaiki nilai mata kuliah itu ada dua cara, yaitu adalah either mengulang mata kuliahnya gitu ya, atau kalau enggak ikut semester pendek. Nah, jadi semester pendek itu ibarat kata tuh ketika orang pada libur kuliah, kalian kuliah gitu. Jadi kalau misalnya mungkin yang di sekolah-sekolah swasta atau sekolah apa yang punya siswa bermasalah ketika sekolah yang harusnya sudah pada libur semester, nah dia masuk sebagai pengganti, bahwasanya tuh buat menambah atau sebagai intinya sebagai buat menebus bahwasanya tuh kalau mungkin ada yang nggak masuk, atau mungkin ini sebagai syarat untuk naik kelas. Nah, berbeda juga dengan sekolah sama kuliah, yang dimana sekolah itu kalau misalnya emang ada beberapa mata pelajaran yang ini jelek, terus diperbaiki ya. Kalau misalnya ibarat katakan, kalau kalau sekarang ya, itu adalah terkait dengan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka, itu wajib naik kelas. Jadi tidak akan ada yang namanya tinggal kelas lagi. Nah, kalau dulu ibarat mungkin dari sekian mapel ada yang nilainya jelek dan mungkin nggak, udah di remedial pun juga nggak bisa, either karena faktor-faktor tertentu, misalnya emang dia bandel atau gimana, dalam bandelnya dalam konteks yang mungkin udah nggak bisa ditolerir lagi, sebagai ini ya udah nggak boleh naik kelas, alias berarti masih ini, walaupun emang dia anggap aja mungkin ada bagus di satu bidang tertentu, ya tetap aja dihitung nggak naik kelas, sehingga dia harus mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang ada di kelas tersebut, semuanya tanpa terkecuali. Nah, beda sama kuliah. Nah, di kuliah kalau misalnya anggap aja semester 1 dan amit ya, semoga intinya ya siapa sih yang mau gitu ya, apa namanya, nilainya jelek. Nilai jelek ini konteksnya nilai jelek bisa jadi nggak lulus atau mungkin kurang sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya nggak lulus, tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, kalau lulus ya masih oke gitu kan. Kalau nggak lulus, maka tidak akan mempengaruhi mata kuliah lain yang lulus, sehingga status mahasiswanya semesternya akan tetap berlanjut, tapi dia masih punya utang mata kuliah yang nggak lulus itu. Tuh, jadi bukan karena kalau misalnya satu mata kuliah nggak lulus terus abis itu ngulang keseluruhan, enggak, yang diulang mata kuliah yang perlu diulang aja. Nah, terus juga kalau di UT sendiri, kalau dulu ya, kalau sekarang harus ini, kalau dulu itu ada yang namanya SWO Ujul atau sistem ujian online registrasi yang ujian ulang. Nah, modelnya tuh mungkin kalau nggak salah kayaknya mungkin seolah kayak semester pendek juga. Nah, saya kurang tahu terkait dengan ujul mekanismenya seperti apa. Tapi intinya itu untuk untuk memperbaiki nilai, tapi ujiannya aja gitu, ya. Nah,
Nah, jadi oh ya, palingan kalau emang jadi ada dua persepsi sih, ada dua kemungkinan, either kayak semester pendek atau dia kuliah di situ cuman dia nggak perlu yang namanya ikut fasilitas belajar dari awal gitu. Jadi tinggal langsung ujian aja yang diulang ya. Oke, jadi ujul dulu sekarang udah nggak ada ujul, melainkan harus meregistrasi mata kuliah ulang yang dimana untuk mengulang mata kuliah ini ada dua alasan. Either yang pertama emang mata kuliahnya nggak lulus, jadi ini pasti wajib harus diulang karena sebagai syarat lulus di UT bahwasanya dia harus menempuh semua mata kuliah dan lulus tanpa terkecuali dengan syarat minimal IPK. Nah, yang kedua adalah karena ingin memperbaiki nilai mata kuliah yang ini bersifat opsional. Nah, kenapa saya bilang bersifat opsional? Karena mungkin ya contoh standar orang kan beda-beda ya. Nah, misalnya nih standar orang misalnya minimal mau B deh, nggak mau ada C. Nah, berarti kalau misalnya ada mata kuliah yang nilainya C, berarti otomatis dia kalau mau memperbaikinya ya harus mengulang mata kuliah. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang namanya cuman ujian ulang, melainkan namanya mengulang mata kuliah itu artinya berarti start dari awal seperti mengambil mata kuliah pada umumnya. Start dari pembelajarannya lagi, baru nanti habis itu UAS ya. Nah, yang bagian ini memperbaiki nilai mata kuliah ini kan ya tadi seperti yang saya bilang bahwasanya ya kalau misalnya kurang puas yaitu atau yang kemungkinan kedua adalah apa namanya? Kalau misalnya nih ya syarat IPK-nya tidak terpenuhi. Nah, contoh mungkin dia lulus nih tapi nilainya nggak ada, maksudnya untuk menunjang nilainya tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak misalnya rata-rata mungkin nilainya C. Nah, karena ada yang nilainya mungkin D atau mungkin C minus ya atau segala macamnya, sehingga syarat IPK-nya tidak terpenuhi, maka ya itu mau nggak mau harus yang namanya mengulang mata kuliah. Karena kalau nggak mengulang mata kuliah, maka syarat IPK-nya tidak akan terpenuhi. Nah, kalau kasusnya begitu, itu wajib. Walaupun terhitung sudah lulus. Jadi nggak bisa kita bilang opsional lagi. Ya, jadi nggak bisa kita bilang opsional lagi. Kalau yang opsional ini dikhususkan kalau emang mahasiswa tersebut sudah memenuhi. Misalnya anggap aja IPK-nya bagus nih. Anggap aja ini masih di awal-awal ya atau di pertengahan. Terus misalnya ada yang kurang puas ya dipersilakan untuk mengulang. Tapi kalau emang misalnya nggak mengulang nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya misalnya ternyata udah di akhir ini misalnya udah semester 8 kayak atau semester 7 dan ternyata mungkin pas dilihat IPK-nya nggak memenuhi syarat minimal lulus, ya mau nggak mau dari beberapa mata kuliah itu ya harus diperbaiki nilainya. Nah, masalah berapa sama enggak seberapanya itu ya nggak tahu. Karena kan kalau berapa banyak kan tergantung juga bobot hasilnya berapa. Nah, kalau misalnya emang ngambilnya mungkin ternyata satu dan ternyata dapat nilainya A aja udah cukup ya satu aja ya gitu aja kalau emang kayak gitu ya. Jadi kalau untuk terhitung terkait dengan IPK udah terkait dengan IPS udah saya share ya di video yang berbeda terkait dengan perhitungan nilai akhir mata kuliah dan indeks prestasi. Nah, terus kan kalau misalnya ngulang matkul nih, kan yang satu mata kuliahnya yang kalau misalnya nggak lulus kan berarti untuk mata kuliah umum ya. Untuk mata kuliah umum itu adalah E. Tapi bisa juga nggak lulus ini karena di bawah standar minimal. Contohnya ada beberapa mata kuliah yang harus mempunyai minimal standar. Contoh, misalnya kayak TAP deh. TAP itu seingat saya tuh ada B atau C. Nah, kalau misalnya anggapnya saya bilang B deh. Berarti kalau di bawah B misalnya kayak C, ya walaupun kita bilang statusnya itu cukup, tapi karena nggak memenuhi standar minimal B, maka itu terhitung tidak lulus. Nah, otomatis ngulang dong ya kan, wajib ngulang kan karena nggak lulus. Nah, otomatis kemudian dapat nih nilai yang baru. Nah, kira-kira ambil nilai yang mana? Bagaimana mekanismenya? Apakah dirata-ratakan? Nah, ternyata di katalog ada nih. Kalau ada lebih dari dua nilai gitu ya, kayak contohnya nilai sebelumnya sebelum mengulang dan sesudah mengulang, maka nilai yang tercantum atau nilai yang diambil itu adalah nilai yang paling tinggi. Jadi misalnya nih contoh ketika ini
saya konteksnya untuk memperbaiki nilai aja deh. Misalnya C nih, C lulus, untuk memperbaiki nilai minimal katanya maunya B gitu ya. Nah ternyata pas setelah mengulang matkul bukannya malah makin baik, makin buruk nih jadi D. Nah nanti di LKM tetap terhitung nilai C yang muncul. Tapi kalau untuk masalah untuk nilai D-nya ini muncul di mana? Akan muncul di akan muncul di daftar nilai ujian yang bersangkutan. Misalnya anggap aja yang D ini periodenya contoh 2023 genap misalnya, yang C ini 2023 ganjil. Maka nanti di daftar nilai ujian untuk 2023 genap itu nilai D itu pasti ada gitu. Tapi kalau untuk di LKAM alias transkrip nilai yang dimunculkan adalah nilai yang paling tinggi ya. Oke, so bagaimana cara registrasi mata kuliah ulang? Nah, kan kita tahu bahwasanya layanan paket utama kan ada dua ya. Yang satu paket yang SIPAS, yang kedua adalah non SIPAS alias non paket. Nah, kalau SIPAS caranya adalah kalau mau registrasi mata kuliah ulang itu registrasi mata kuliah yang paket dulu nih, yang paket SIPASnya dulu. Nah, jadi udah registrasi mata kuliah paket ya kan, baru tuh registrasi mata kuliah ulang. Nah, jadinya berarti ada dua billing ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya sekaligus. Kayak misalnya nih, mungkin mikirnya mau registrasi paket sama sekaligus sama registrasi mata kuliah ulang, nggak bisa. Jadi registrasi paket terlebih dahulu, billing yang pertama. Terus habis itu registrasi mata kuliah ulang tuh adalah billing yang kedua. Nah, baru tuh dibayar. Tapi lebih baik atau saya sarankan ya, registrasi paket bayar dulu. Nah, baru kalau udah lunas, registrasi mata kuliah ulang baru bayar. Nah, jadi buat apa? Untuk menghindari bahwasannya tuh kalau kan gini nih. Ketika ada dua billing yang sama-sama yang emang belum kita bayar, yang pertama ini, yang paket ini akan terhitung sebagai status aktif. Nah, kalau yang ini sebagai status antrian, yang artinya berarti ini ngantri dulu nih, harus bayar yang ini dulu. Nah, takutnya ketika ini udah bayar dan udah lunas, ini nggak jadi aktif. Nah, jadi kayak misalnya kalau misalnya ternyata harusnya aktif tapi masih antrian, gimana tuh? Ya di cancel dulu billingnya, terus baru registrasi. Coba registrasi mata kuliah ulang lagi. Nah kalau kayak gitu kan mendingan, makanya lebih baik ya registrasi paket terlebih dahulu, bayar, baru registrasi mata kuliah ulang, baru bayar gitu ya. Cuman kalau emang misalnya ternyata emang dua-duanya sekaligus, misalnya registrasi paket dulu, terus abis itu registrasi mata kuliah dulu, mata kuliah ulang, baru bayar, ya berarti bayarnya ini dulu, terus nunggu ini aktif, baru ini bayar, gitu. Jadi kalau emang masih antrian nggak bakal bisa dibayar karena itu masih statusnya antrian. Nah jadi untuk menanggulangi atau untuk mengatasi masalah seperti itu, makanya lebih baik registrasi mata kuliah paket dibayar dulu, baru registrasi mata kuliah ulang, baru dibayar yang mata kuliah ulangnya. Nah di sini dengan notes untuk mengulang mata kuliah untuk SIPAS itu adalah mulai semester 3 ya. Karena tapi untuk mungkin prodi PGSD atau PG PAUD atau mungkin ada prodi tertentu yang dimana nggak tahu ya, ini entah emang error dari websitenya, kadang suka ngebug apa segala macem. Nah ini ada yang semester 2 udah bisa mulai ngulang gitu ya. Nah jadi kenapa semester 3? Karena kalau biasanya untuk semester biasanya kalau nggak seingat saya tuh ada yang emang aturan dari Kemdikbud tuh kalau mau ngulang minimal semester 3 dengan itu yang 8 semester. Karena PGSD sama PG PAUD ini kalau di UT dengan prodi yang lain itu beda, kurikulumnya beda. Yang normal S1-nya 8 semester di PG di UT, sedangkan kalau di PGSD sama PG PAUD di UT itu 9 semester. Nah, jadi karena kurikulumnya beda, otomatis ya dalamnya juga mungkin beda kan gitu. Nah, jadi seingat saya tuh kalau kenapa semester 3 tuh kalau nggak salah ada surat edaran dari Kemdikbud yang bahwasanya tuh kalau ngulang bisa semester 3, tapi koreksi ya kalau informasinya salah. Atau kalau enggak ya ini aturan dari UT sendiri, karena
di semester 3 itu baru bisa 24 SKS. Nah, jadi makanya disarankan lebih ke semester 3 kan. Nah, kalau non SIPAS, nah oke kita lanjut untuk ke non SIPAS, bagaimana kalau mau registrasi mata kuliah ulang? Nah, beda sama SIPAS. Kalau SIPAS kan harus misah. Nah, berhubung non SIPAS alias non paket ini bisa milih sendiri, ya berarti ya mata kuliah ulangnya tuh alias registrasi mata kuliah yang mau diulang itu bisa barengan sama mata kuliah yang mau pengen ditempuh tuh di semester itu. Nah, jadi misal nih saya udah bikin nih, set 5 matkul. Nah, saya sempilin tuh satu. Selama ingat ya, untuk registrasi mata kuliah ulang itu ya sama aja kayak non SIPAS. Selama masih ada sisa SKS ya, atau intinya tidak boleh melewati batas SKS yang ditentukan. Kalau mentoknya 24 SKS, ya berarti nggak boleh lebih dari 24 SKS gitu. Nah, kalau untuk non SIPAS nih, bisa barengan nih nyempil nih. Nah, yang penting nggak boleh lebih daripada 24 SKS untuk semester 3. Kalau semester 1 sama semester 2 itu 20 SKS. Makanya untuk non SIPAS pun diarahkan atau disarankan untuk mengulang mata kuliah mulai dari semester 3. Karena slot atau jatah SKS-nya itu lebih banyak. Walaupun ya emang ada beberapa prodi yang kalau di semester berapa itu SKS-nya dikit banget. Kayak misalnya mungkin sekitar 14 atau 16 lah itu paling sedikit. Nah, itu kan masih ada sisa 4 SKS tuh. Nah, bisa dipakai tuh. Cuman disarankan di semester 3 karena di semester 3 untuk non SIPAS itu udah baru bisa mulai 24 SKS. Ya. Sama seperti SIPAS, cuman bedanya kalau SIPAS kan dipaketin. Nah, jadi barengan tuh. Alhasil apa? Alhasil cuma satu billing aja cukup. Nah, jadi pengaruhnya ke situ. Kalau SIPAS bikin jadi 2 billing, kalau non SIPAS itu bisa dalam 1 billing. Alias udah registrasi mata kuliah paket, mata kuliah yang pengen ditempuh sama registrasi mata kuliah ulang. Klik registrasi mata kuliah, udah bayar. Tuh, jadi beda ya, sedikit beda mekanismenya. Karena kan kalau SIPAS namanya paket, nah paket itu udah nggak bisa diotak-atik. Ya, jadi kalau emang misalnya karena berhubung, ya ibarat kata nih, misal kita belanja aja, misalnya ada paket buah-buahan, udah diwadahin tuh. Nah, kalau kita mau nambah, kan terhitung di luar paket, baru ngambil manual kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau non SIPAS karena berhubung ngambilnya satu-satu alias kayak grosiran, ya udah saya ambil aja satu-satu, tak 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 tak. Berarti kan bisa bisa mau kayak gimana pun bentuknya, mau yang ngulang atau enggak kan berarti bisa diambil semua kan. Nah, gitulah ya. Oke, so ini panduannya terkait dengan registrasi mata kuliah ulang. Nah, kita bahas dari SIPAS dulu. Nah, kalau SIPAS yang seperti saya bilang sebelumnya bahwasanya tuh harus registrasi paket dulu. Nah, kita tahu bahwasanya registrasi mata kuliah kan dilakukan di akun SIA ya. Nah, masuk ke menu registrasi terus milih submenu registrasi mata kuliah. Nah, isi tuh data terkait dengan alamat, daerah lokasi ujian, kemudian barulah kita registrasikan mata kuliah. Nah, ini sebagai contoh aja ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah registrasi mata kuliah kan nanti ada billingnya tuh. Nah, terus kalau udah nanti baru tombol mata kuliah ulang ini akan ibarat kata tuh akan nyala, akan bisa diklik. Jadi ini kenapa nggak bisa diklik? Karena registrasi mata kuliah belum dilakukan. Ya, registrasi mata kuliah paketnya. Jadi registrasi mata kuliah paket dulu, baru tuh tambah mata kuliah ulang ya. Ini kayaknya kalau nggak salah kayaknya karena berhubung ini data di atasnya belum diisi deh, kayak alamat ataupun daerah lokasi ujiannya. Jadi intinya harus registrasi mata kuliah paket dulu, baru tambah mata kuliah ulang. Nah, kalau udah nih pas tambah kuliah mata ulangnya bisa dilakukan setelah registrasi mata kuliah paket, diklik nih. Nah, nanti akan tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti dia ada tempatnya sendiri, daftar mata kuliah ulang. Nah, jadi jatuhnya tuh sama kayak SIPAS gitu ya, sama kayak SIPAS non SIPAS. Bahwasanya kan kalau non SIPAS kan emang nyari sendiri tuh. Nah, di sini juga sudah tertulis. Misalnya nih, ini beda ya, sorry. Yang di sini sama yang di sini ini akun yang berbeda. Ini sebagai contoh tampilan yang kalau registrasi mata kuliah paket aja.
Kalau ini sebagai contoh registrasi mata kuliah ulang alias tambah mata kuliah ulang ya. Nah, jadi misalnya nih untuk yang ini sendiri ya tanpa berhubungan sama gambar yang sebelumnya, jadi jumlah SKS yang sudah diambil tuh 14 SKS. Nah, sisa SKS mata kuliahnya alias berarti slotnya itu masih ada 10. Berarti kalian kalau mau ngulang mata kuliah tidak boleh lebih daripada 10 ini. Karena kalau lebih daripada 10, ya pasti jumlah SKS-nya lebih daripada 24 kan. Nah, ini kan 24 SKS nih totalnya gitu. Jadi, cari mata kuliah apa nih di box yang di sini nih, yang di kotak ini. Masukin kode mata kuliahnya sama kayak registrasi mata kuliah non SIPAS jatuhnya emang. Baru kalau udah tambah ke daftar mata kuliah. Nah, udah tuh plak. Nah, tergantung nih sama berapa nih mata kuliah yang kalian mau ulang gitu. Nah, terus ketika di sini ada yang menarik adalah terkait dengan status ujian. Nah, status ujian ini G4 atau bentrok. Nah, solusinya gimana tuh? Nah, apa yang menyebabkan bentrok? Nah, bentrok itu diakibatkan karena kode waktu ujian yang sama. Nah, berarti dalam case untuk tampilan yang ini alias akun yang sedang ada di gambar ini ya. Ingat ya, akun yang ini sama akun yang ini berbeda ya. Jadi kalau untuk akun yang ini ternyata sebelum dia nambahin mata kuliah di registrasi paketnya ada kode waktu ujian yang sama. Jadi ada tuh kode waktu ujiannya 12 1.2. Nah, ketika mengulang ternyata dia mengambil mata kuliah yang kode waktu ujiannya sama. Sehingga menyebabkan status ujiannya ini G4 atau bentrok. Tuh, jadi penyebab dia bentrok karena dilihat dari kode waktu ujiannya. Karena kalau misalnya ini kode waktu ujian kan ini berdasarkan kode waktu ujian yang ada di katalog ya, katalog kurikulum, yang dimana ujiannya itu kan aslinya emang UTM ya. Nah, kalau misalnya saat kode waktu ujiannya sama, itu kan artinya berarti di hari dan sesi yang sama. Dan karena berhubung UTM itu kan nggak bisa hadir di dua tempat, alias ya harus satu-satu. Harus cuma satu doang tuh datang tempatnya. Jadi kalau misalnya anggap aja dari 2 mata kuliah itu dan itu UTM, ya satunya lagi udah nggak bisa diikutin. Jadi hitungannya juga nggak punya nilai alias harus ngulang lagi. Nah gitu. Nah terus solusinya gimana tuh? Nah solusinya yang pertama adalah ini tergantung sama kondisi kalian. Kalau kondisi kalian masih di awal-awal, misalnya contoh ya siapa sih yang yang pengen ngulang kan, ya pengennya kan lulus gitu, flawless lah, ibarat kata lancar lah tanpa ada yang mengulang. Tapi kalau emang namanya ada yang mengulang kan kita nggak tahu ya. Kalau di semester awal, maka coba kalian atur dan lihat berdasarkan katalog kurikulum, ada nggak sih kode waktu ujian yang nggak sama di semester selanjutnya. Contoh nih, misalnya ini misal yang ini nih, akun ini nih semester 2 nih kalau nggak salah. Nah, karena di semester 2 ini prodi PGSD ya. Nah, jadi di semester 3 ini, jadi kan ini otomatis mau registrasi mata kuliah semester 3 misalnya. Ya udah, di registrasi mata kuliah di semester 3, kalau misalnya dia masih bentrok, coba dicek dulu untuk yang registrasi untuk semester 4. Nah, ada nggak kode waktu ujian yang sama? Nah, kalau emang misalnya masih ada yang sama, coba dimundurin lagi semester 5, semester 6, semester 7 sampai semester 9. Nah, kalau memang ternyata di semester 7 itu nggak ada yang bentrok alias kode waktu ujiannya nggak ada yang sama, ya udah, berarti ngulangnya lebih baik di situ aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, kalau misalnya udah kepepet, ini dalam konteks mungkin pas dicoba dari baik walaupun dari, contoh nih kan tadi ini semester 2 misalnya. Dari semester 3 sampai semester paling akhir itu ternyata bentrok semua, ataupun bagi mahasiswa semester akhir yang kalau emang misalnya mengulang mata kuliah kemungkinan besar bentrok dan mau nggak mau harus nambah semester, ya kan? Ya kan kasusnya sama kayak semester 3 sampai semester seterusnya bentrok semua. Kalau nggak mau bentrok ya harus nambah semester lagi kan.
Nah, itu bisa kalian registrasikan dengan syarat di sini ujian online-nya tersedia ya, atau ditawarkan ujian online. Nah, tapi disclaimer dulu ya. Ada dua konteks nih. Nah, jadi kalau misalnya skema ujian online-nya ini tersedia alias bisa ditawarkan, maka kalian boleh registrasikan mata kuliah tersebut. Tapi dengan dua konteks alias dua jalur. Kalau jadi ini kan gini ya, skema UAS ini kan saya juga belum tahu nih. Karena kita juga belum tahu nih kira-kira bakal skema UASnya masih sama dengan skema yang 2023 ganjil 2002 genap atau mungkin balik ke zaman dulu yang dimana full UTM. Kalau semester yang sekarang kan skema UASnya ditentukan nih. UTM berdasarkan mata kuliah kan. Nah, UTM tuh ada sendiri, UO ada sendiri, THE ada sendiri. Nah, misalnya ternyata oh iya nih. Kalau misalnya masih sama dengan yang skema yang terakhir nih yang 2023 ganjil, maka kalian tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra. Nah, karena apa? Karena kalau konteksnya terkait dengan ini UO yang emang udah dipilih sama oleh pihak UT, ya kan, karena bukan mengajukan kan. Maka otomatis kalau ada mata kuliah bentrok, maka salah satu yang bentrok itu akan dijadikan entah salah satu atau dua-duanya, intinya kalau ada bentrok maka akan dialihkan ke ujian online secara gratis. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan full UTM nih, ya kan? Jadi udah full UTM. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di video terkait dengan mekanisme dan ini UAS, yang dimana UO itu kan bisa mengajukan nih, ya kan? Mungkin karena ada suatu hal. Nah, kalau dulu untuk karena mengajukan nih ya, karena kan UTM nih, alhasil salah satu bentrok dan nggak bisa ikut ujian, maka bisa mengajukan ujian online dengan cara melakukan registrasi ujian online secara mandiri. Nah, tapi di sini konteksnya adalah bayar. Makanya terkait dengan di video terkait dengan biaya kuliah, terkait dengan biaya kuliah di UT kan ada tuh biaya-biaya lain akademik lainnya. Registrasi ujian online 150.000 per mata kuliah yang diajukan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian ada satu matkul yang bentrok dan emang itu nggak bisa alhasil kalau UTM nggak bisa hadir, maka mata kuliah tersebut diregistrasikan UO secara mandiri. Bayar 150.000. Ya itu dengan syarat juga sama. Ujian online-nya tersedia atau ditawarkan ujian online. Tuh. Cuman untuk yang dulu, ini kayak ada orang yang nge-share terkait dengan mungkin kakak tingkat ya kalau salah atau mungkin alumni, bahwasanya tuh kalau dulu kalau misalnya terkait dengan untuk mata kuliah yang bentrok ini dan alhasil untuk mengajukan UO, nah jadi resikonya kan mau registrasi nih. Nah, ini mungkin karena dilakukan karena registrasi ujian online tuh seingat saya tuh ada di menu registrasi ya. Jadi tinggal dicek aja. Nah, kalau nggak ada, kalau dulu tuh registrasi ujian online secara mandiri itu harus datang ke UPBJJ gitu. Nah, jadi kalau misalnya UPBJJ-nya nggak mau ngurus, ya padahal sebenarnya harusnya sih bisa gitu ya. Nah, takutnya di bagian UPBJJ atau pihak UT itu nggak ACC. Nah, jadi kalau nggak di ACC, ya yang bentrok ini tetap terhitung bakal mengulang. Padahal harusnya aslinya tuh bisa tuh kalau mau diregistrasikan ujian online dengan membayar 150.000 per mata kuliah yang diajukan. Ya. Nah, untuk SIPAS. Nah, kalau non SIPAS bagaimana? Nah, kalau non SIPAS ketika awal misalnya belum registrasi mata kuliah kan kopong nih. Nah, alhasil untuk menambahkan daftar mata kuliah ya tinggal cari nih mata kuliahnya. Makanya nih konteksnya mirip ya. Cari mata kuliah terus tambah ke daftar mata kuliah. Makanya mirip kan kayak non SIPAS. Ya udah tinggal cari nih registrasi mata kuliah. Kalian registrasi mata kuliah apa yang kalian rencana mau ambil di semester berjalan. Terus kalau emang misalnya ternyata masih ada sisa, kalian bisa sempilin untuk mata kuliah ulang. Ya dengan resiko seperti ini juga nih ujung-ujungnya bisa aja bentrok gitu. Nah, jadi solusinya ya kayak tadi.
Jadi walaupun non sipas ya, jadi intinya kan bentrok itu karena jam ujiannya sama. Jadi walaupun dia non sipas tapi kalau ada kode waktu ujian yang sama ya sudah, itu terhitung status ujiannya adalah bentrok ya. Oke. Nah, tapi di sini yang perlu kasih tahu adalah bahwasanya ini nggak ada ya namanya kolom bahan ajar, karena untuk mata kuliah ulang yang dihitung adalah hanyalah biaya SKS. Nah, tidak ada biaya buku. Jadi yang dihitung hanyalah biaya SKS saja. Makanya bukunya nggak bakal dapat lagi, ya. Nah, kalau misalnya ini set, nah jepret. Nah, habis itu disempilin tuh mata kuliah ulang. Tapi kalau emang misalnya ternyata udah full nih SKS-nya dan ternyata emang kalian mau mengulang, mau nggak mau ya kalian korbankan tuh salah satu yang kalian udah planning gitu. Atau kalian coba untuk diatur di di semester-semester berikutnya. Dan sama ya seperti saya bilang sebelumnya, usahakan jangan sampai bentrok lah ibarat kata tuh, ya. Nah, kalau udah harusnya ya kalau kan anak sipas ini kan ada bahan ajar nih. Nah, bahan ajar ini kan udah kalau dulu nih bahan ajar non sipas tuh bisa milih, nggak perlu beli. Kalau sekarang kan wajib beli, makanya otomatis kecentang. Nah, jadi kalau untuk mata kuliah ulang untuk non sipas bahan ajar itu bisa diancentang setahu saya, ya. Nah, jadi kalau memang mungkin harus dicentang juga, mungkin tolong ya koreksinya ya. Nah, soalnya setahu saya kalau untuk mengulang karena itu hitungannya emang bayarnya SKS. Sama kayak kayak yang sipas. Jadi kalau ngulang mata kuliah yang dihitung adalah per SKS lagi bukan per paket gitu. Nah, kalau udah dan pastikan milih lokasi tempat ujian sama alamat bahan ajarnya. Kalau udah registrasi mata kuliah dan ada satu billing. Nah, di info pembayaran registrasi mata kuliah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan yang namanya mengulang mata kuliah ya, terkait dengan caranya gimana dan solusi terkait dengan mata kuliah yang bentrok alias G4 ya. Oke. So segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya yang ada di halaman awal tampilan beranda channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.